Halo, Parta di sini. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk cos fx sama dengan k. Ingat konsep yang kalian pelajari di video-video sebelumnya. Apabila diberikan persamaan cos fx sama dengan cos alpha, maka solusi dari persamaan berikut adalah fx itu ada dua solusinya, alpha ditambah k kali 360 derajat. Solusi keduanya negatif alpha ditambah k kali 360 derajat. Untuk k elemen bilangan bulat. Contoh soal pertama, tentukanlah solusi dari cos 3x kurang 12 derajat sama dengan cos 21 derajat untuk x lebih dari sama dengan negatif 90 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Pertama, kita tahu bahwa alfanya adalah 21 derajat. Alfanya di sini sudah diketahui, jadi kita bisa langsung kerjakan. Fx-nya juga kita ketahui, ini fx. Di ruas kiri fx, di ruas kanannya alfa. Jadi ini jawabannya adalah solusi umumnya ada dua. Solusi umum yang pertama adalah fx sama dengan alfa ditambah k kali 360. Untuk soal nomor 1 ini saya menggunakan cara pertama. Sama seperti persamaan sin fx sama dengan k, ada banyak cara. Gunakan yang paling gampang menurut kalian. Saya gunakan cara pertama yaitu menggunakan formula dari solusi umum. Yang pertama, fx sama dengan alfa tambah k kali 360. Fx nya kita ganti dengan 3x kurang 12 derajat sama dengan alfanya 21 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian itu sama dengan 3x sama dengan 21 derajat negatif 12 derajat. Kalau di kanan menjadi positif 12 derajat tambah k kali 360 derajat. Kemudian 3x sama dengan 21 tambah 12 33 derajat tambah k kali 360 derajat. Ini semua kita bagi 3 biar di ruas kiri x saja. 3x bagi 3x, 33 bagi 3 11 derajat. 360 bagi 3 120 derajat. Jadi solusinya adalah untuk k sama dengan 0, x sama dengan 11 derajat tambah 0 kali 120, ganti k nya dengan 0 jadinya 11 derajat. Apakah 11 derajat memenuhi? Ya, karena 11 derajat lebih dari sama dengan negatif 90 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Apabila kita perhatikan untuk k sama dengan 0 ini 11 derajat, ternyata jaraknya masih terlalu jauh dari batas bawah. Batas bawahnya kan negatif 90. Jadi kita coba untuk k sama dengan negatif 1. Kalau masih terlalu jauh jawaban k sama dengan 0 nya dengan batas bawah, coba k sama dengan min 1. Jadinya x sama dengan 11 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat. Itu sama dengan negatif 109. Apakah negatif 109 ini memenuhi? Ternyata tidak memenuhi. Jadi tidak usah dilanjutkan untuk k sama dengan min 2. Kita bergerak maju saja untuk k sama dengan 1. X sama dengan 11 derajat tambah 1 kali 120 derajat itu sama dengan 131 derajat. Apakah 131 derajat memenuhi? Ya, karena masih memenuhi, coba k sama dengan 2. 11 derajat tambah 2 kali 120 derajat sama dengan 2 kali 120, 240 tambah 11, 251 derajat memenuhi. Apakah kita perlu mencoba k sama dengan 3? Tidak perlu, karena kalau ini saja sudah
terlalu dekat dengan batas atas. Kalau kita coba K sama dengan 3 pasti lewat. Jadi solusi pertama itu menghasilkan jawaban berapa itu? 11, 131, 251. Belum solusi umum bentuk keduanya, kita harus cari juga. Oke, solusi umum bentuk keduanya adalah X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Fx nya kita ganti dengan 3x kurang 12 derajat sama dengan negatif alfanya 21 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadinya 3x sama dengan negatif 21 derajat tambah 12 derajat tambah K kali 360 derajat. 3x sama dengan negatif 21 tambah 12 sama dengan negatif 9 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini semua sama-sama bagi 3. Jadinya 3x bagi 3 itu x min 9 derajat bagi 3 negatif 3 derajat. 360 derajat bagi 3 itu 120 derajat. Jadi kita coba gantikannya dengan 0. Ketika K nya ganti dengan 0, X nya memperoleh jawaban negatif 3 derajat tambah 0 kali 120 derajat sama dengan negatif 3 derajat. Apakah negatif 3 derajat memenuhi? Memenuhi, karena lebih dari sama dengan negatif 90 derajat kurang dari sama dengan 270 derajat. Apakah kita perlu mencoba K sama dengan min 1 karena jarak batas bawahnya, jarak K sama dengan 0 jauh dari negatif 90 derajat? Boleh, silahkan coba. Tetapi kalau kamu coba jawabannya tidak memenuhi, karena nanti negatif 3 derajat kurang 120 derajat kan pasti lebih kecil dari negatif 90 derajat. Jadi saya coba saja langsung K sama dengan 1, nggak usah K sama dengan min 1 nya. Kita ganti K nya dengan 1 sama dengan negatif 3 derajat tambah 120 derajat 117 derajat memenuhi. K sama dengan 2 negatif 3 derajat tambah 2 kali 120 derajat 2 kali 120 240 kurang 3 2 3 7 derajat memenuhi. Apakah K sama dengan 3 nya perlu dicoba? Ya nggak usah, kalau dicoba lebih dari 270. Jadi jawabannya negatif 3 derajat 117 derajat 237 derajat. Langkah terakhirnya adalah kita gabungkan solusi pertama dengan solusi kedua untuk mencari himpunan penyelesaiannya atau HP nya, yaitu X sama dengan, kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kita masukkan negatif 3 aja dulu. Negatif 3 derajat 117 derajat 237 derajat. Ini kan solusi duanya. Kalau dari solusi pertamanya kita memperoleh jawaban 11 derajat 131 derajat, dan yang terakhir adalah 251 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Akar 2 cos 90 derajat kurang 2x tambah 3 sama dengan 2 untuk x lebih dari sama dengan 90 derajat kurang dari sama dengan 450 derajat. Langkah pertama kita sederhanakan soalnya. Akar 2 cos 90 derajat kurang 2x sama dengan 2 kurang 3 plus 3. Kalau di kanan kan jadi min 3. Jadinya akar 2 cos 90 derajat kurang 2x sama dengan negatif 1
cos 90 derajat kurang 2x sama dengan negatif 1 per akar 2. Perkalian pindah luas kan jadi pembagian. Ini dirasionalkan. Kalau pecahan di bawahnya penyebutnya itu akar kan perlu dirasionalkan, sama-sama kali akar 2 itu berubah menjadi cos 90 derajat kurang 2x sama dengan negatif setengah akar 2. Saya akan menggunakan cara 2. Kalau kalian mau menggunakan cara 1 boleh, tapi saya akan peragakan menggunakan cara 2. Ini kan negatif. Kapan cos bernilai negatif? Kan saat kuadran 2 dan kuadran 3. Kuadran 2 rumusnya 180 derajat dikurang alfa. Kuadran 3 rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Alfa itu adalah sudut di kuadran 1. Di kuadran 1 cos berapa sama dengan setengah akar 2? Kan 45. Jadi 180 kurang 45, 180 tambah 45 sama dengan 135 derajat sama dengan 225 derajat. Jadi ada dua solusi umumnya nanti, 135 dan 225. Jadi solusi umum yang pertama adalah salin yang dalam kurungnya 90 derajat dikurangi 2x sama dengan gunakan 135 untuk yang pertama, 135 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga ini menjadi negatif 2x sama dengan 135 derajat kurang 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Negatif 2x sama dengan 135 kurang 90, 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini kita sama-sama bagi min 2. Min 2x bagi min 2x, 45 bagi min 2, min 22,5 derajat. 360 derajat bagi min 2 itu min 180 derajat K. Ya, K nya boleh ditulis di depan atau di belakang, sama saja. Jadi solusinya adalah X sama dengan pertama yang ini negatif 22,5 derajat. Pertama adalah negatif 22,5 derajat. Apakah negatif 22,5 derajat memenuhi interval yang diberikan, lebih dari sama dengan 90 derajat kurang dari sama dengan 450 derajat? Kan tidak, ini tidak memenuhi. Jadi kita lanjut. Kalau ke kanan ditambah, kalau ke kiri dikurang. Ditambah berapa? Ditambah periodenya ini. Tambah 180 derajat. AB kan tanda plus dan min. Tetap aja periodenya 180 derajat di sini. Tetap saja ke kanan ditambah, ke kiri dikurang. Jadi negatif 22,5 derajat tambah 180 derajat adalah 157,5 derajat. Apakah 157,5 derajat memenuhi? Tentu iya. Jadi karena masih memenuhi, kita lanjut. Tambah 180 derajat menjadi 337,5 derajat. Apakah kita perlu lagi nambahkan ke kanan 180 derajat? Tidak perlu, sebab kalau kita tambahkan lagi 180 derajat, jawabannya lebih dari 450 derajat. Jadi tutup. Hanya ada dua solusi di sini. Solusi pertamanya itu 90, itu menggunakan 135. Solusi kedua menggunakan 225 derajat. Jadi 90 derajat kurang 2x sama dengan 225 derajat tambah K kali 360. 90 derajatnya bawa ke kanan. Kemudian hasilnya adalah 225 derajat kurang 90 derajat. Hasilnya adalah 135
derajat tambah K kali 360 derajat, sama-sama bagi negatif 2, jadinya adalah min 2x bagi negatif 2x 135 dibagi negatif 2 adalah negatif 67,5 derajat. 360 derajat dibagi min 2 negatif 180 derajat. KIK ya, seperti yang saya bilang, boleh di depan boleh di belakang kan ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan itu yang pertama negatif 67,5 derajat. Apakah negatif 67,5 derajat memenuhi? Kan tidak memenuhi. Yang dimintakan lebih dari sama dengan 90 derajat. Jadi sekarang kita ke kanan tambah ke kiri kurang. Lihat angkanya saja yang dekat dengan K ini, abaikan tanda plus minnya. Itu periodenya adalah 180 derajat. 180 derajat ditambah negatif 67,5 derajat adalah 112,5 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Karena masih memenuhi, kita tambah 180 derajat. 112,5 derajat tambah 180 derajat itu adalah 292,5 derajat. Apakah kita perlu menambahkan dengan 180 derajat lagi ke kanan? Tentu tidak. Kalau kita tambah 180 derajat lebih nanti. Jadi itu solusi yang keduanya. Jadi kalau himpunan penyelesaiannya ya himpunan penyelesaiannya atau HP atau solusi sama saja istilah itu. Itu adalah X sama dengan, kumpulkan dulu solusi pertama dan solusi kedua dari terkecil ke terbesar. Kita tulis 112,5 derajat, yang paling kecil kan itu. Kemudian 292,5 derajat. Itu kan solusi yang kedua. Solusi yang pertamanya itu 157,5 derajat dan 337,5 derajat. Ada 4 solusi untuk persamaan ini. Untuk soal terakhir kita akan membahas soal secant. Tentukan solusi dari secant 4x min pi per 3 sama dengan min 2 per akar 3 untuk pi, untuk x lebih dari sama dengan pi kurang dari sama dengan 3 pi per 2. Loh, kok kita kan sedang ngomongin cos, kenapa ada secant? Ya karena ini saling berhubungan. Ingat bahwa secant x itu sama dengan 1 per cos x, cosecant x itu sama dengan 1 per sin x, kotangan x atau kotan x itu sama dengan 1 per tan x. Jadi karena ini soalnya secant, kita ubah menjadi 1 per cos 4x min pi per 3 sama dengan negatif 2 per akar 3. Yang ditanyakan kan intervalnya kan dalam bentuk pi, jadi jawaban akhirnya nanti dalam bentuk pi. Kalau kalian kesusahan menghitung menggunakan sudut dalam radian, ubah jadi derajat. Tapi untuk contoh saya kali ini saya tidak akan mengubahnya menjadi derajat, saya langsung kerjakan dalam sudut dalam bentuk radian. Agar memperoleh cos, ini kan baru sepercos. Agar memperoleh cos, di ruas kiri kita balik, di ruas kanan kita balik. Boleh, asalkan kedua ruas diperlakukan sama, boleh seperti itu. Jadinya cos 4x min pi per 3 per 1 nggak usah ditulis, sama dengan negatif akar 3 dan dukanya dibalik, akar 3 per 2. Jadi sekarang saya akan menggunakan cara 2. Kalau menggunakan cara 1 ya boleh, silahkan.
Kapan cos bernilai negatif? Saat di kuadran 2 dan di kuadran 3. Kemudian di kuadran 2 rumusnya 180 derajat kurang alfa, kuadran 3 180 derajat tambah alfa. Cos berapa sama dengan akar 3/2 di kuadran 1. Abaikan minnya kan cos 30 derajat. 30 derajat sama dengan 150 derajat sama dengan 210 derajat. Karena diminta dalam radian, kita ubah nih sudutnya jadi radian, dikali pi per 180 dikali pi per 180, sehingga ini jadinya adalah ini coret 15 dan 18 sama-sama dibagi 3, jadinya 5/6 pi. Ini juga sama-sama dibagi 3, jadinya 7/6 pi. Oke, solusi pertamanya kita tulis fx nya 4x min pi per 3. Kemudian kita tulis hasil yang pertama yaitu 5 pi per 6. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat kalau ubah jadi radian kan 2 pi. Kemudian 4x sama dengan 5 pi per 6 tambah pi per 3 tambah K kali 2 pi. Ini kita samakan penyebut, di atas kali 2 di bawah kali 2, sehingga ini jadinya 4x sama dengan 5 pi per 6 tambah 2 pi per 6 tambah K kali, ini juga boleh disamakan penyebut, di atas kali 6 di bawah kali 6, jadinya K kali 12 pi per 6, sehingga hasilnya adalah 4x sama dengan 7 pi per 6 tambah K kali 12 pi per 6. Ini kita sama-sama dibagi 4, x sama dengan 7/24 pi tambah K kali 12 pi per 6 dibagi 4 sama dengan K kali 12 pi per 6 kali 4 24. Kalau pembagian ini maksudnya sama aja dengan penyebutnya dikali ya. 7 pi per 6 dibagi 4 itu sama saja penyebutnya dikali 4. 6 kali 4 24. 12 pi per 6 dibagi 4 itu sama saja dengan penyebutnya dikali 4. 6 kali 4 24. Sehingga kita memperoleh solusi umumnya seperti ini. Kita cari solusi khususnya, x sama dengan, yang pertama adalah 7 pi per 24. Apakah 7 pi per 24 itu memenuhi interval yang diberikan? Kalau kamu bingung, ubah aja intervalnya supaya penyebutnya jadi 24. Jadi pi itu bisa diubah menjadi 24 pi per 24. Ini bisa diubah menjadi sama-sama kali 12, 36 pi per 24. Nah, sekarang saya tanya ulang. Apakah 7 pi per 24 berada pada interval ini? Tentu tidak ya, 7 pi per 24 itu kan kurang dari 24 pi per 24. Sehingga kita coba lanjutkan dengan menambahkan ke kanan itu sebesar, periodenya kan 12 pi per 24, tambahkan ke kanan sebesar 12 pi per 24. 7 tambah 12 itu adalah 19 pi per 24. Apakah sudah memenuhi interval yang diberikan? Belum. Kalau gitu kita lanjut lagi ke kanan tambah 12 pi per
24 itu kan sama dengan 19 tambah 12 itu kan sama dengan 31 pi per 24. Apakah memenuhi? Ya, tentu memenuhi. Kemudian kalau seandainya ditambah lagi, memenuhi apa tidak? Ini ditambah lagi 12 pi per 24 kan jadinya 43 pi per 24. Kan udah lebih dari 36 pi per 24. Jadi ini salah. Jawabannya hanya ada satu di sini. Kemudian solusi keduanya. 4x min pi per 3 sama dengan 7 pi per 6, kan itu solusi keduanya. 7 pi per 6 ditambah k kali 360 derajat. 360 derajat itu 2 pi. Sehingga apabila ini kita selesaikan supaya lebih mudah, samakan penyebut aja. Ini kan penyebutnya 6, supaya penyebutnya 6 di sini kali 2, di sini kali 2. Ini juga kan baru per 1, supaya per 6, di sini kali 6, di sini kali 6. Sehingga menjadi 4x min 2 pi per 6 sama dengan 7 pi per 6 tambah 12 k kali 12 pi per 6. 4x sama dengan 7 pi per 6 tambah 2 pi per 6 tambah k kali 12 pi per 6, jadinya 4x sama dengan 9 pi per 6 tambah k kali 12 pi per 6. Sama-sama bagi 4. Hasilnya adalah x sama dengan 9 pi per 6 bagi 4. Penyebutnya dikali 4. Jadinya 9 pi per 24 tambah k kali 12 pi 6 kali 4 24. Bisa nggak kira-kira disederhanakan nih? Yang ini dulu lihat 9 pi per 24 nya. Kalau yang di samping k ini menyesuaikan nanti. 9 per 24 ini kan bisa sama-sama bagi 3. 9 bagi 3 3, 24 bagi 3 8. Artinya yang di samping k ini juga kita ubah menjadi per 8. Caranya ya sama-sama dibagi, sama-sama bagi 3, 12 bagi 3 4, 24 bagi 3 8. Sehingga bentuk akhirnya adalah x sama dengan 3 pi per 8 tambah k kali 4 pi per 8. Jadi kita peroleh bentuk umumnya seperti ini. X sama dengan 3 pi per 8 tambah k kali 4 pi per 8. X yang pertama kita buat adalah 3 pi per 8. Apakah 3 pi per 8 memenuhi kriteria, memenuhi interval yang diberikan? Kalau kalian bingung, ubah intervalnya jadi per 8. Jadi sama yang pi ini di atas kali 8, di bawah kali 8. Jadinya 8 pi per 8. Ini ubah juga intervalnya supaya jadi per 8. Di atas kali 4, di bawah kali 4. Jadinya itu adalah 3 kali 4, 12 pi per 8. Jadi saya tanya ulang, apakah 3 pi per 8 masuk ke dalam interval? Tidak, karena kurang dari 8 pi per 8. Kemudian tambah periodenya berapa? Periodenya 4 pi per 8 tambah 4 pi per 8, 7 tambah 4, 3 tambah 4, 7 pi per 8. Apakah 7 pi per 8 memenuhi kriteria? Tidak, masih kurang dari 8 pi per 8. Jadi tambah 4 pi per 8, ini hasilnya adalah 7 tambah 4, 11 pi per 8. Memenuhi, sebab lebih dari 8 pi per 8 kurang dari 12 pi per 8. Perlu nggak lagi tambah 4 pi per 8? Tidak perlu. Kalau kita tambahkan jadinya 15 pi per 8, udah lebih dari 12 pi per 8. Jadi jawabannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan solusi pertamanya 31 pi per 24 dan
solusi kedua yang kita peroleh 11 pi per 8. Selesai. Pernah tidak kamu bertanya bagaimana cara kita mengecek jawaban akhir kita ini benar atau salah? Bagaimana cara mengujinya? Supaya kita bisa tahu kita keliru atau tidak. Caranya adalah mensubstitusikan jawaban yang kamu peroleh ke soal. Tadi kan kita tahu soalnya sekan 4x min pi per 3 sama dengan min 2 per akar 3 bisa diubah menjadi cos 4x min pi per 3 sama dengan negatif setengah akar 3. Kita substitusikan jawaban akhir kita ke bentuk ini, bentuk cos ini. Benar apa tidak? Itu cara ngujinya. Ganti x di soal ini dengan jawaban kita, yaitu 31 pi per 24. Apabila kalian lakukan, maka akan dapat jawaban cos 29 pi per 6. Karena sudut 29 pi per 6 lebih besar dari 2 pi atau 360 derajat, kurangi dia dengan 2 pi, dapat 17 pi per 6. Karena masih lebih besar dari 2 pi, lagi kurangi. Sehingga hasilnya cos 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu 150. Dan cos 150 memang benar min setengah akar 3. Jadi jawaban kita 31 pi per 24 itu benar. Begitu juga untuk 11 pi per 8, silahkan cek. Pasti benar juga. Ya, setelah dicek memang benar. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, saran, kritik, atau kesalahan di video saya, silakan sampaikan langsung kepada saya. Dan untuk contoh-contoh soal lainnya akan saya berikan dalam bentuk handout. Nanti tunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa.